Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah ulasan singkat yang jujur aja, bener-bener luar biasa. Kita bakal menyelami sebuah teks klasik semacam literatur sumber yang nyimpen visi peradaban yang super besar. Tapi di saat yang sama, ini juga ngebongkar satu ancaman paling mematikan yang lagi ngintai kita sekarang ini. Kalau kalian pernah ngerasa capek banget sama berisiknya dunia modern, ulasan kita kali ini bakal ngasih kalian sebuah peta jalan yang sangat-sangat jelas. Oke, langsung aja kita mulai ya. Buat kalian para Gen Z, kita semua tahu lah ya, kalian ini hidup di era yang paling terkoneksi dalam sejarah manusia. Tapi ironisnya nih, ini juga era yang paling penuh kekacauan, polarisasi, dan drama tiada henti yang lewat di layar HP kita tiap hari. Bener kan? Di tengah lautan informasi yang tumpah ruah ini, gampang banget buat kita kehilangan arah dan lupa sama identitas besar kita. Tapi tenang, materi dari sumber sejarah yang bakal kita bedah hari ini ngasih kita semacam cetak biru motivasi yang emang dirancang khusus buat ngelewatin itu semua. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar teks masa lalu, tapi ini adalah jaminan masa depan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Janji agung, jangkauan luas umat. Sering gak sih kita ngerasa kecil banget karena cuma ngelihat dunia dari gelembung media sosial kita doang? Padahal nih ya, visi awal yang diletakkan buat umat ini, wah itu benar-benar di luar batas imajinasi kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melipat bumi untukku lalu aku melihat timur dan barat, dan sesungguhnya umatku kerajaannya akan mencapai bumi yang dilipat untukku, dan aku diberi simpanan merah dan putih. Coba deh rasain energi dari kalimat barusan. Ini bukan cuma kata-kata motivasi kosong loh. Ini tuh sebuah jaminan global, sebuah visi kuat bahwa umat ini nggak diciptakan cuma buat jadi pemain figuran di pinggiran sejarah, tapi buat punya jangkauan yang membentang luas dari ujung ke ujung dunia. Nah, mari kita terjemahin bahasa poetis tadi ke realitas yang ada. Pertama, kita dikasih jaminan soal jangkauan geografis, yaitu timur dan barat. Artinya apa? Dimanapun kalian berada sekarang, kalian itu adalah bagian dari sebuah komunitas raksasa yang nggak terhalang batas negara. Keren banget kan? Terus yang kedua, ada sebutan simpanan merah dan putih. Ini tuh melambangkan kekayaan emas, perak, dan sumber daya bumi yang super melimpah. Jadi poin krusialnya di sini, umat ini tuh dari awal emang udah dimodalin dengan pengaruh global dan sumber daya yang masif banget. Ibaratnya fondasi besarnya tuh udah disiapin buat kita. Sekarang mari kita lihat bagian kedua, ancaman nyata, kejutan perpecahan internal. Logikanya gini, kalau umat ini udah dijamin punya jangkauan global dan sumber daya yang sebegitu melimpahnya, terus apa dong yang bisa ngejatuhin kita? Nah, disinilah kita nemuin plot twist atau kejutan perbesarnya. Ada sebuah riwayat yang nyatat permohonan yang spesifik banget nih. Rasulullah SAW memohon supaya umat ini nggak dibinasakan oleh bencana kelaparan yang berkepanjangan dan nggak dikuasai sama musuh dari luar yang bisa mencerai-beraikan mereka. Dan tebak, doa ini dikabulkan teman-teman. Umat ini nggak akan pernah hancur total cuma karena bencana alam atau kekuatan musuh dari luar. Nggak akan. Fakta barusan benar-benar ngejelasin akar masalah kita zaman now. Ancaman eksternal kayak paceklik atau serangan asing itu nggak akan pernah bisa ngancurin kita. Tapi ironisnya, dan ini yang harus kita garis bawahi ya, teks sumber kita secara eksplisit nyebutin kalau umat ini justru bisa hancur lebur dari dalam karena saling berselisih. Buat teman-teman Gen Z, ini warning keras buat kita semua. Musuh terbesar kita tuh ternyata bukan konspirasi global yang entah di mana letaknya. Musuh terbesar kita adalah cancel culture yang toksik abis, perdebatan sektarian yang nggak ada ujung pangkalnya, dan budaya saling caci maki di kolom komentar media sosial. Perpecahan internal. Ya, perpecahan dari dalam inilah ancaman pamungkas yang benar-benar bisa ngeruntuhin komunitas sebesar ini. Kita masuk ke bagian ketiga, panggilan sang pahlawan, jaminan bertahan. Tapi tunggu dulu, jangan biarin fakta tadi bikin kita jadi hopeless atau putus asa. Di tengah ngerinya ancaman perpecahan itu, ada satu jaminan pamungkas. Akan ada sekelompok umatku yang menegakkan perintah Allah. Mereka tidak akan dibahayakan oleh yang menghinanya dan menentangnya sampai datang keputusan Allah dan mereka dalam keadaan menang. Merinding nggak sih dengarnya? Ini adalah jaminan bertahannya peradaban kita. Dan yang paling luar biasa buat saya adalah bagian tidak akan dibahayakan oleh yang menghinanya. Di era sekarang di mana hate speech, cibiran netizen, atau bullying online bisa ngancurin mental seseorang dalam sekejap, teks ini udah ngejanjiin bakal ada sekelompok elit yang mentalnya tuh baja banget. Nggak bisa ditembus sama kebencian atau tekanan sosial macam apapun. Terus pertanyaannya, apa sih yang bikin seseorang bisa masuk jadi bagian dari generasi pembaharu ini? Pertama, mereka itu teguh banget sama perintah agama. Mereka punya prinsip kuat yang nggak bisa dibeli. Kedua, mereka kebal terhadap hinaan. Ya, haters di dunia maya tuh nggak sedikit pun bisa ngeganggu fokus mereka. Mereka nggak mau tuh buang waktu ikutan tren caci maki yang nirfaedah. Dan yang ketiga, karena konsistensi mereka itu, pada akhirnya merekalah yang bakal menang.
Mereka nggak mau ngebuang energi buat saling ngejatuhin satu sama lain, tapi mereka lebih milih fokus buat bersatu dan nyari solusi. Benar-benar mental juara kan? Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan paling krusialnya. Maukah kalian menjadi bagian dari generasi pembaharu ini? Ini tantangan langsung buat kalian semua para Gen Z. Kalian pegang kendali atas teknologi terhebat di genggaman tangan kalian. Pilihannya ada dua. Kalian bisa milih ikut-ikutan hanyut dalam arus kebencian yang ngancurin dari dalam, atau kalian bisa bangkit, ngelewatin semua drama picisan itu. Ayolah, mending kita pilih buat fokus ke visi yang luas, pakai sumber daya yang kita punya buat kebaikan, dan jadilah generasi yang teguh, tangguh, dan gak gampang goyah cuma karena berisiknya dunia maya. Pada akhirnya, semua keputusan ada di tangan kalian. Kalau masa depan peradaban kita bergantung sama persatuan kita hari ini, coba deh ditanya ke diri sendiri, apakah jejak digital yang kalian buat hari ini lagi ngebangun umat atau justru lagi ngehancurin umat dari dalam? Coba dipikirin baik-baik. Oke, makasih banyak ya udah ikut ngebedah ulasan luar biasa ini bareng saya. Tetaplah fokus, tetaplah bersatu, dan jadilah sang pembaharu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.